Oke, teman-teman, kita bisa langsung mulai aja ya untuk podcast kita malam hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koi Waalaikumsalam. semuanya, kembali lagi bersama aku, Dava, selaku podcast Kampus Expo Man 1 Medan tahun 2026. Nah, teman-teman, kali ini kita topik untuk podcast malam ini adalah tentang beasiswa. Pastinya teman-teman semua kan mau nih untuk mendapatkan beasiswa. Mungkin bisa meringankan beban orang tua atau mungkin teman-teman yang mau bekerja sambil berkuliah juga bisa meringankan beban biaya teman-teman semuanya dalam kuliah nanti. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya sangat-sangat um, sangat-sangat kece ya teman-teman. Karena kan kita akan mendapatkan ilmu yang sangat menarik ya. Mungkin tentang beasiswa-beasiswa yang dari narasumber kita dapatkan ini. Mungkin langsung aja ya teman-teman untuk kita narasumber pertama kita yaitu Kak Fahri Al-Kahfi dari Telkom University. Mungkin Kak Fahri bisa perkenalkan dirinya dulu, Kak. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Farial Kafi. Aku dari Telkom University, Prodi S1 Teknologi Informasi. Kalau dulu aku tuh di SMA kelas 12 IPA 4. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak. Nah, Kak, kira-kira boleh nggak aku tanya-tanya dikit soal beasiswa Kakak? Boleh kak? Kenapa tuh kak? Kira-kira Kakak dapat ya, Kak? Boleh nggak dijelaskan? Nah, untuk beasiswa aku sendiri itu kemarin tuh dapat dari perusahaan migas. Nah, jadi dia itu bagian distributor oli kapal gitu. Nah, untuk nama perusahaannya itu dari Samudra Group namanya. Nah, tapi aku perlu disclaimer dulu untuk kalian semua. Eh, aku kemarin baru konfirmasi ke pihak manajemennya. Ternyata mereka itu di tahun ini tuh lagi tidak membuka beasiswa untuk mahasiswa dikarenakan mereka itu mau rebranding dari nama beasiswa mereka sendiri dan ada beberapa visi misi mereka ke depannya karena pergantian dari kepemimpinan dari perusahaan mereka gitu. Oh, begitu ya, Kak. Kira-kira ada peluang untuk terbuka lagi nggak beasiswa seperti itu, Kak? Nah, dari info yang aku dapat itu kemungkinan dibuka itu di tahun ini tapi di bulan-bulan Desember atau di bulan-bulan Januari tahun depan. Jadi itu mereka mulai lagi dengan mungkin dengan beberapa metode pendaftaran yang baru dan mungkin beberapa alur pendaftaran yang baru juga sih, Kak. Oke, Kak, ada PPT nggak? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait ini. Oke. Boleh, boleh. Aku share screen ya. Oke, siap. Coba nggak? Udah. Oke. Udah nampak ya? Sudah, Kak, sudah. Udah ya. Oke. Eh, aku langsung aja presentasinya ya. Iya, boleh, silakan. Oke. Oke, kembali perkenalan. Jadi namaku Farel Kafi dari jurusan S1 Teknologi Informasi. Nah, aku tuh di SMP tuh dari MTSN 2 Medan, lanjut ke MAN 1 Medan, lalu ke Telkom University. Nah, untuk bidang keahlian aku tuh biasanya aku tuh suka di bidang teknologi. Nah, ini ada beberapa sosial media aku, mungkin bagi teman-teman yang mau tertarik juga di bidang teknologi atau mau tanya-tanya soal Telkom University dan lain-lain, boleh melalui LinkedIn aku ataupun dari Instagram aku. Oke, lanjut. Nah, untuk di riwayat organisasi sendiri, aku tuh di MAN 1 itu cukup aktif ya teman-teman. Jadi aku pernah menjadi ketua umum jasa robotik di MAN 1 itu periode 2023-2024. Lalu pernah juga jadi wakil ketua IT OSIM tahun 2023-2024 dan jadi wakil ketua Pandu Digital 2023-2024. Nah, selain itu juga aku pernah jadi ketua dari divisi Digital Safety, Cyber Security di Pandu Digital itu tahun 2022-2023. Lalu pernah jadi Green Ambassador Duta Lingkungan Hidup di BBK SDA Sumut. Nah, jadi aku kalau dibilang di 2023-2024 tuh lumayan padat, Kak. Jadi kayak ada sekitar 4 jabatan dalam 1 tahun itu. Jadi perlu manajemen waktu yang luar biasa dan ekstra tentunya. Jadi tidur pun kadang jam 1 jam 2 malam itu pasti. Oke, lanjut. Nah, untuk OKM dan organisasi kampus aku saat ini tuh
Yang pertama aku tuh ada ikut Google Developer Group yang mana itu eh, di tiap kampus ada sih setahu aku. Tapi ada beberapa kampus yang memang nggak ada. Yang udah aku tahu itu ada di BINUS, Telkom, USU, dan beberapa kayak ITB dan lain-lain. Nah, GDGOC ini sendiri itu tuh kayak wadah dari Google Developer untuk mahasiswa-mahasiswa yang tertarik di bidang-bidang ilmu teknologi kayak coding dan lain-lain. Tapi khusus itu untuk di ekosistem Google. Nah, yang kedua itu aku ada Forestry Laboratory. Jadi kemarin tuh di Telkom tuh ada dua jenis, ada yang namanya ada tiga jenis deh. Ada UKM, Ormawa, sama ada lab. Nah, untuk di labnya sendiri itu tuh aku ikut yang namanya Forestry Laboratory. Nah, Forestry ini sendiri itu tuh lab yang berfokus dengan cyber security, yang mana kalau mungkin di kalian tuh yang lebih awam tuh lebih ke hacking menghacking lah istilahnya, dunia retas-retasan istilahnya. Nah, hacker-hacker tuh biasanya ada nih kumpulnya tuh di Forestry Laboratory. Nah, ada juga kayak beberapa komunitas di Telkom University kayak Telsec, habis itu ini GDGOC ini pun Google Developer itu termasuk ke komunitas sih sebenarnya. Nah, itu tuh kayak wadah-wadah lah untuk perkumpulan para mahasiswa. Nah, kalau untuk Forestry sendiri itu tuh pembelajarannya ya seputar dunia hacking, cryptocurrency, dan juga ada kayak belajar-belajar kayak tutorial ngeretas dan lain-lain. Tapi tentunya di bawah naungan Telkom dan diawasi gitu, Kak. Lanjut di beasiswa kampus. Nah, untuk aku sharing sedikit di Telkom University ya, walaupun tadi yang beasiswa yang Samudra ini aku bilang nggak buka ya di tahun ini, tapi di akhir tahun nanti kemungkinan bakalan buka karena mereka rebranding nama. Jadi ada beberapa jalur masuk beasiswa yang mungkin teman-teman mau tahu di Telkom University sendiri. Nah, yang pertama itu ada IGGS, Indonesian Gold Generation Scholarship. Nah, itu tuh yang paling populer, termasuk kemarin itu aku pas mau beasiswa, ngejar beasiswa Telkom, itu pertama-tama aku tuh ngikutin IGGS. Tapi belum rezeki, jadi gak dapet, itu hari Jumat tuh aku buka pengumumannya. Nah, itu tuh ternyata belum rezeki, jadi nggak dapet. Dan itu yang diambil kalau nggak salah aku cuman dua orang kalau nggak salah, iya cuma dua orang. Nah, dari yang daftar tuh mungkin seribuan atau berapa gitu aku lupa. Nah, untuk eh, jalur masuk beasiswa yang lain tuh ada namanya masuk kampus X Telkom University. Nah, ini tuh salah satu beasiswa yang dikelola juga sama Telkom, kolaborasi sama perusahaan masuk kampus. Itu ada IG ya di masuk kampus, cari aja ya. Nah, itu tuh tiap tahun ada ngebuka beasiswa yang kalau nggak salah aku 5 orang kalau nggak salah aku ya yang direkrut dari masuk kampus. Nah, sebenarnya di luar itu tuh sebenarnya masih banyak lagi. Pantau aja di web SMB Telkom. Nah, SMB Telkom itu setiap jalur itu pasti ada beasiswanya. Jadi yang terbaik yang ngetes di jalur tersebut itu tuh bakalan dikasih beasiswa 100% gratis. Itu misalnya ada 5 jalur masuk kan. Nah, 5-5-nya itu pasti ada salah satunya itu peserta yang dikasih beasiswa. Biasanya yang terbaik sih. Nah, terus ada juga beberapa jalur masuk yang lain kayak kemarin tuh jalur seni gitu-gitu. Itu tuh ada tuh yang dibeasiswain sama Telkom. Lagi banyak beasiswa tahun ini makin banyak sih beasiswa-beasiswa yang dikeluarin dari pihak Telkom sendiri, bukan dari luar. Tapi teman-teman juga bisa sharing-sharing, cari-cari dari luar mengenai perusahaan-perusahaan yang mungkin mau ngebeasiswain. Tapi mungkin nggak afiliasi sama Telkom langsung, tapi mereka memang membayarkan UKT kita sama kayak aku sendiri gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sertifikat yang aku dapetin dari selama di Telkom. Mungkin ada beberapa teman-teman ya, kebanyakan kalau aku karena di bidang teknologi jadi aku tuh lumayan sering dapat sertifikat di bidang teknologi sendiri. Nah, kayak salah satunya itu ada dari Badan Cyber Sandi Negara, habis itu ada dari Cyber Academy, habis itu ada dari Easy Council dan beberapa lainnya dari Microsoft dan lain-lain. Nah, sertifikat ini bukan tanpa alasan aku kumpulin, dan kenapa aku masukin ke dalam slide karena di Telkom University sendiri itu tuh kami diwajibin yang namanya tuh nggak boleh
kupu-kupu, mahasiswa kupu-kupu. Jadi harus aktif dan ngejar istilahnya itu TAK. Nah, TAK ini, poin TAK ini tuh dikumpulin dari dapat sertifikat gini. Jadi walaupun kita misalnya ikut webinar dan lain-lain, itu ada poin TAK-nya. Misalnya ikut webinar, itu tuh dapat poin TAK-nya tuh satu dari webinar itu. Nah, kalau misalnya dapat sertif kayak gini, penghargaan dari perusahaan atau yang lain-lain, itu kemarin aku klaim itu dapatnya poinnya tuh 8. Nah, targetnya itu untuk S1 itu sekitar 60 poin untuk jadi syarat sidang untuk skripsi. Nah, jadi kalau belum memenuhi itu, jadi sidangnya itu nggak bisa dilaksanakan. Dia nggak bisa kupu-kupu kalau di Telkom gitu. Oke, sekian sih Kak, itu aja. Oke Kak, mungkin kita bisa buka Q&A dulu ya Kak. Tapi sebelum kita buka Q&A, kenapa ada mau tanya nih Kak? Hmm. Mungkin terkait beasiswa Kakak tadi, kira-kira keuntungan apa yang paling Kakak rasakan selama Kakak mendapatkan beasiswa tersebut? Oke, untuk keuntungan sih yang tentunya kita tuh bakalan dapat beasiswa biaya ya. Nah, jadi dulu aku tuh ngeluarin mungkin di awal memang dana yang keluar tuh dana aku dulu. Karena biasa sistemnya itu kita dulu yang ngeluarin dana. Kemarin tuh aku kena di 38 juta total ya. Nah, terus nanti di cover tuh 100% sama mereka dana-dananya itu. Nah, nanti di semester-semester selanjutnya pun juga gitu. Nanti dana kita duluan yang keluar, tapi nanti di sebulan atau selang 2 minggu itu biasanya ditransfer ke rekening kita dari dana-dana itu. Nah, untuk benefitnya sendiri itu 100% dari uang kuliah kita itu ditanggung sama pihak beasiswa, pihak perusahaannya. Jadi kita tuh tinggal uang makan sama uang transport aja sih paling. Karena kalau asrama itu kan masuk di biaya Telkom University. Jadi termasuk dibiayain. Kecuali nanti ya semester 3 itu kan udah kontrak ya, udah ngontrak, udah nggak di asrama lagi. Nah, itu baru mungkin biaya sendiri gitu. Tapi untuk biaya kuliahnya tetap di cover kok gitu. Oke Kak, berarti cukup waktu ya untuk beasiswa Samudra Worth it ini. Kak. Oke, mungkin adik-adik ada nggak Kakak yang ingin bertanya terkait beasiswa dari Samudra ini, atau mungkin ada bertanya dengan siswa yang lain? Kak, ini ada yang ingin bertanya ini. Izin Kak untuk beasiswa yang 100% itu yang mana ya Kak? Nah, beasiswa 100% tuh banyak sebenarnya deh. Contohnya kalau dari yang itu tuh 100% gratis. Di balik dari beasiswa 100% gratis tuh memang kalian tuh harus ada ketentuan kayak mempertahankan IPK itu misalnya harus minimal 3,5. Itu ada berbeda-beda tiap perusahaan atau tiap lembaga. Nah, kalau IGGS kemarin aku lupa apa syaratnya. eh, Beasiswa unggulan banyak di Telkom. Di tahun atas kami waktu itu ada satu dan di bawah kami enggak, di bawah kami nggak ada sih, yang di angkatan kami nggak ada. Nah, tapi kalau untuk yang balik lagi tadi yang untuk beasiswa 100% itu tuh dari Telkom sendiri ada ngebuka kok jalur-jalur beasiswa 100%. Nanti aku share linknya di SMB Telkom, cari aja di Google SMB Telkom. Nah, di situ tuh ada beberapa jalur pendaftaran yang mana tiap jalur itu yang top satunya yang nilai rapotnya tuh paling tinggi misalnya gitu kan. Nah, itu tuh dikasih beasiswa biasanya sama Telkom 100%. Dan kayak yang IGGS atau beberapa semester. Oke Kak Kavi, ini banyak sekali yang bertanya malam ini Kak. Mungkin kita bisa jawab satu-satu ya Kak. Oke, boleh. Kak, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Kak, di Telkom bisa apply beasiswa unggulan nggak Kak? Nah, gimana tuh Kak? Oke, untuk beasiswa unggulan tadi
Bisa ya. Kalau beasiswa unggulan tuh udah ada angkatan di atas aku, namanya Dio Alikbal. Itu tuh Bang Dio itu udah dapat dari beasiswa unggulan dari Kemdikbud itu ya. Nah, kemarin tahun aku itu nggak di Telkom sih, tapi ada namanya juga si Fadlan, tapi itu di USU kalau nggak salah aku. Nah, jadi kalau ditanya beasiswa unggulan tuh bisa di Telkom atau enggak, bisa teman-teman. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang mau yang seunggulan tapi terus ya, mau ke Telkom juga bisa apply untuk unggulannya ke Telkom. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Untuk di jurusan tertentu ada beasiswanya Kak? Teknik industri itu apakah ada beasiswa khususnya Kak? eh Kalau di jurusan khusus ya terkhusus, aku belum tahu sih ada atau enggaknya. Cuman nanti kalau aku bakalan tanya sama pihak admisi Telkom, nanti kami bakalan ada juga presentasi di puncak acara. Bahwasannya itu memperkenalkan dunia Telio sama kalian semua, beberapa jalur pendaftarannya, dan nanti mungkin ini jadi catatan juga buat aku, nanti bakalan ku highlight di puncak acara. Eh, tapi kalau misalnya kayak aku ya di teknologi, di bidang teknologi, itu tuh beberapa perusahaan di bidang teknologi itu ada yang ngebuka jalur beasiswa sendiri. Jadi mereka tuh kalau tahu kita ada skill gitu-gitu, itu mereka mau biayain kok. Dan biasanya itu terikat. Jadi setelah kita eh, dibiayain kuliah, itu tuh mereka tuh langsung tarik kita ke perusahaan mereka. Jadi langsung di assign gitu jadi perusahaan dari karyawan mereka gitu. Nah Kak, kayaknya jawaban Kakak itu ada hubungan juga nih dengan pertanyaan yang berikutnya. Jadi pertanyaan gini Kak, izin Kak, aku dengar Kak Kafi adalah tentang IT di bidang cyber security. Apakah dengan kemampuan Kak Kafi tersebut berperan besar untuk mendapatkan beasiswa di University? Oke, izin aku jawab. Nah, kalau di bidang cyber security sendiri, kalau dibilang berperan besar, memang iya. Aku nggak tahu ya penilaian mereka tuh gimana. Cuman memang pas di seleksi, proses seleksi itu mereka kan ada minta berkas-berkas dan juga kayak portofolioku dan motivation letter untuk dari beasiswa sendiri. Nah, di portofolio sendiri itu aku nampilin beberapa achievement aku kayak sertifikat dari perusahaan-perusahaan atau sertifikat dari pemerintah dan lain-lain, khususnya di bidang teknologi informasi ya, di bidang cyber security. Nah, karena teknologi informasi itu jurusannya itu sejalur sama cyber security sama sertifikat-sertifikat yang aku berikan, itu tuh mungkin mereka nganggapnya, oh ini yang dituju ini berarti selaras nih. Nah, jadi punya potensi nih mahasiswa nih gitu. Jadi mungkin dari situ mereka ngambil anggapan bahwasannya aku tuh mampu di jurusan Telkom teknologi informasi ini. Tapi ya itu tadi tetap mereka tuh bakalan terus evaluasi tiap tahunnya. Mungkin ada ketentuan-ketentuan baru yang mungkin di awal nggak dikasih tahu mereka, tapi nanti di pertengahan mungkin ada diperbarui gitu ketentuannya. Gitu. Oke Kak, ini kayaknya ada pertanyaan terakhir ya. Eh, saya ingin bertanya, di PPT Kakak kan ada beberapa beasiswa selain yang Kakak selain yang Kakak tampilkan apa ada lagi Kak selain yang tiga? Selain yang aku tampilin tuh banyak lagi teman-teman sebenarnya. Eh di khususnya di tahun ini ya. Itu tuh ada sekitar 3 atau 4 gitu. Itu beasiswa baru dari Telkom University sendiri. Eh, Beragam sih. Ada yang kayak tadi aku bilang itu tuh ada yang dari desain, ada yang dari seni dan lain-lain. Jadi mereka yang punya keahlian-keahlian khusus di bidang tertentu, itu tuh Telkom University tuh ngebuka jalur beasiswa sendiri. Jadi mereka kalian itu kalau misalnya punya skill di bidang tertentu, coba lihat-lihat aja di web SMB Telkom. Itu tuh kadang difasilitasi itu sama Telkom, atau ada juga dari pihak-pihak luar yang kayak tadi pihak ketiga. Jadi bukan afiliasi langsung sama Telkom, tapi
dari perusahaan-perusahaan tertentu. Biasanya gitu sih, Kak. Oke Kak, kira-kira teman-teman ada lagi yang ingin tanya kayak beasiswa dari Telkom ini sendiri? Agak banyak ya pertanyaannya. Iya, kayaknya kayaknya mereka tertarik Kak untuk masuk Telkom. Jadi sangat semangat mereka. Oke Kak, mungkin kira-kira ada nggak Kak ada harapan dari Kak Kahfi mungkin untuk teman-teman yang mau join nih ke Telkom University dan kalau mereka akan beasiswa mungkin dari Kak Kahfi sendiri ini sebagai alumni Satu Medan apa Kak? Kalau dari aku sendiri itu tuh di Telkom tuh intinya tuh kalau mau masuk Telkom rajin-rajin nyari info. Soalnya aku dulu pas PKKMB jujur aja mereka yang dari panitia PKKMB Telkom itu tuh Hamin 7 baru dikasih tahu. Nah, tapi di grup-grup sebelahnya itu cutting-cutting itu baik-baik kok. Pada nginfo-nginfoin tuh. Jadi sering sharing-sharing segala macam. Jadi kalian tuh betul-betul dituntut untuk mandiri dan juga nggak yang introvert di Telkom ini. Jadi kalau kalian tuh modelan nungguin dari panitia, nungguin dari ini, nungguin dari itu lama, nggak bakalan kekejar sama orang-orang yang udah start duluan. Jadi sama halnya dengan beasiswa juga. Jadi kalian tuh harus cari pandai-pandai cari info, pandai-pandai cari tanya-tanya sama cutting segala macam. Itu tuh ada nggak sih beasiswa-beasiswa yang dibuka Telkom? Kadang banyak beasiswa yang sebenarnya itu worth it untuk di dicapai. Cuman brandingnya itu kurang aja. Jadi orang tuh banyak gak banyak tahu. Jadi kalau kalian pun join di beasiswa itu tuh jadinya kayak saingan kalian tuh lebih sedikit gitu. Jadi banyak-banyak cari info sih, tahu apa kok saran dari aku sama ya tetap berdoa gitu. Oke Kak, ini teman-teman yang lain ada nggak kira-kira mau bertanya lagi sebelum kita pindah ke narasumber berikutnya? Jangan ribut. Kak, ada yang nanya lagi nih Kak. Apa itu? Kak, aku boleh tahu Kak, apa struggle Kakak pas Telkom? Iya, mungkin bisa sih Kak sharing pengalaman Telkom itu. Nah, untuk masuk Telkom sendiri jujur agak sedikit lucu sih pas perjuangan mau ke Telkomnya sendiri. Jadi FYI aku tuh hampir ketinggalan pesawat pas mau ke Bandungnya sendiri. Jadi aku tuh berangkat pertama aturannya aku tuh berangkat sendiri. Tapi eh ternyata ada teman aku namanya Bang Bowo juga itu dari Telkom juga. Nah, kami terakhir berangkat bareng. Dan ternyata ada problem sedikit di tiketnya. Jadi kayak kami itu hampir ketinggalan pesawat. Itu pertama. Yang kedua, struggle-nya lagi tuh eh ya mungkin di perjalanan sih banyak itu. Tapi kalau untuk perjuangan masuk ke Telkomnya sendiri, itu tuh struggle itu paling pas UTBK ya. Nah, UTBK aku sendiri itu sebenarnya lolos, tapi kayak mana ya? Orang tua aku tuh ngarepnya tuh sebenarnya aku di Medan.
karena biar nggak jauh lah dari orang tua gitu kan, dan juga aku anak paling besar. Nah jadi bundaku ayahku tuh ngarepnya aku di Medan, cuman memang eh, yang aku waktu itu argumen aku kenapa aku pengen di luar di Jawa. Nah aku tuh nganggep Telkom University itu kayak kalau di universitas di bidang IT, di bidang teknologi khususnya, itu tuh kayak nomor satunya. Mungkin kalau ada yang bilang binus, tapi aku rasa binus tuh lebih ke entrepreneur. Tapi mereka memang 11-12 lah sama kami. Karena di bidang tim IT itu memang jago-jago, di binus juga jago-jago. Jadi kadang tuh sering afiliasi, sering ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak binus. Nah, jadi kalau ada yang bilang Telkom sama Binus tuh saingan tuh enggak sih sebenarnya. Di belakang itu tuh kami tuh tetap kayak kalau misalnya di dunia kayak Foresti tadi ya, itu kan kayak dunia hacking gitu-gitu kan. Nah, itu tuh sering sharing-sharing kok di belakang layar gitu. Tapi memang yang nampak ke audiens itu kami tuh kayak bersaing karena kan di bidang kompetisi ya wajar lah gitu. Habis itu untuk struggle lagi itu tuh aku sempat kelewat bayar uang BPP, uang semester awal di Telkom. Jadi kayak aku tuh sempat terancam gagal masuk Telkom, tapi ternyata aku kontak orang Telkomnya, aku coba chat, aku tanya dari email, ternyata mereka ngasih kesempatan buat aku karena ternyata masih ada slotnya, dan jadi dikasih 1 hari ke luangan waktu untuk ngebayar uang semester aku gitu. Itu sih paling kalau struggle pas masuk Telkom. Oke, Kak. Kira-kira terakhir ya Kak ya. Mungkin bisa nggak Kak spill sedikit terkait jalur-jalur masuk Telkom? Mungkin teman-teman, ini kita bakal ada sedikit untuk diri untuk Telkom ya, tapi mungkin bisa di-spill dikit nih sama pihak Telkom langsung ya, mahasiswa langsung yang sudah memberikan narasumber ilmu tentang beasiswa kita malam hari ini. Mungkin bisa ya Apa tadi Tat? Bagian iya, jalur-jalur jalur-jalur masuk ya? Jalur masuk di Telkom tuh ada banyak. Biasanya kalau sekarang itu berlakunya itu JPA 2, udah mau ke JPA 2 sih, tapi masih berlaku JPA 1. Nah, JPA tuh jalur pendaftaran mahasiswa nggak salah tuh. Nah, jadi JPA 1, JPA 2 itu dibuka kalau nggak salah aku di tahun lalu sampai JPA 3. Nah, ada juga jalur USM, itu tuh ada juga jalur pasca sarjana, ada jalur vokasi juga dan lain-lain. Nah, biasanya itu mereka tuh buka di awal-awal bulan kalau nggak salah tuh. Di sini udah JPA 1, tapi nanti pas puncak acara itu udah masuk ke JPA 2 kalau nggak salah tuh ya. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti aku bakalan ada di puncak acara, bakalan presentasi lebih lanjut terkait pendaftaran-pendaftaran Telkom ini, dan ada stand juga dari Telkom di puncak acara, ada bagi-bagi merchandise juga. Nah, jadi teman-teman, aku harap nanti keluangan waktunya untuk mengunjungi stand atau booth kami di puncak acara, karena nanti kami bakalan ngasih beberapa brosur terkait pendaftarnya dan juga merchandise. Yang tentunya kalau misalnya kalian lumayan tertarik nih, nah aku nanti bisa infoin ke pihak admisi Telkom. Mungkin kalian dapat keringanan entah referral code untuk pendaftaran, jadi dapat diskon dan lain-lain gitu. ya, ini cocok banget nih untuk teman-teman yang mau masuk Telkom ya. Jadi, jangan sampai ketinggalan info-info dari Telkom. Apalagi nanti saat hari puncak bakalan ada presentasi ya Kak Kavi ya. Iya, benar. Nanti Nah, bareng jadi sama anak-anak dari Telkom Surabaya, dari Telkom Bandung, dan ada Telkom dari Jakarta juga. oke, Gitu. jadi harus ditunggu ya di hari puncak dan nantikan presentasi dari Telkom. Ya, mungkin untuk ada yang masuk Telkom ya lah langsung. Oke, mungkin untuk Kak Kavi, intinya sudah tidak lagi yang mau bertanya. Untuk adik-adik semuanya juga sudah oke, sudah aman semua ya. Oke, Kak Kavi, terima kasih banyak ya Kak untuk hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga untuk moderator.
Mungkin kita bisa lanjut ke narasumber berikutnya. Oke. Nah, adik-adik, untuk narasumber berikutnya ini dari Institut Pertanian Bogor. Nah, tadi kan ada yang ngebahas nih terkait beasiswa unggulan. Kali ini kita juga bakal bahas tentang beasiswa unggulan nih. Narasumber kita kali ini tuh namanya Kak Faiza. Mungkin boleh dong Kak Faiza perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo, selamat malam moderator, selamat malam teman-teman. Selamat Nah, malam. perkenalkan, aku Faiza Hilwatu Naura Sitompul dari Prodi Sains Biomedis, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis dari IPB University. Nah, untuk perkenalan lebih lengkapnya, aku akan share screen ya. Iya, boleh Kak. Oke. Oke. Nah, ini ada sedikit dari CV aku, teman-teman. Perkenalkan, aku apa sudah terlihat? Sudah Kak, sudah. Perkenalkan, aku Faiza Hilwatu Naura Sitompul. Tadi sudah dibilang dari Prodi Sains Biomedis. Aku ada beberapa sertifikasi teman-teman. Ada sertifikasi di TOEFL dan juga UKBI, Uji Bahasa Indonesia. Aku dulu merupakan sekretaris dari Korpen di 2023 sampai 2024. Aku juga anggota dari Marching Band dan sekarang di IPB ini aku join ke Forum of Scientific Studies atau kami biasa disebutnya Forces. Sebenarnya ini mirip kayak kombinasi dari jurnalistik dan juga KIR gitu teman-teman, karya ilmiah remaja. Jadi digabung khusus untuk kepenulisan ilmiah. Nah, prestasi aku sendiri di sini ada peraih peringkat 6 di KSM provinsi, baru MSO provinsi juga, baru ada KSM kota dan juga aku merupakan penerima beasiswa unggulan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, tiga prestasi yang aku cantumkan adalah prestasi yang aku input juga di saat aku SNBP dan juga di saat aku um, mendaftar beasiswa unggulan. Nah, di luar tiga prestasi ini, teman-teman, aku juga mencantumkan tiga lainnya yang nanti aku akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, selanjutnya aku sedang magang sebenarnya teman-teman di Rumah Sakit Hewan Pendidikan IPB University. Jadi ini kayak rumah sakit, tapi karena dia di bawah IPB dan juga dia merupakan tempat riset, makanya ada pendidikan di belakangnya. Nah, khusus untuk hewan teman-teman. Aku lagi magang dari 5 Januari kemarin dan akan selesai di 25 Januari. Nah, sekian tentang aku teman-teman. Baik, apa kita lanjut ke membahas Oke, terkait beasiswa? oke, boleh Kak. Ini kan terkait beasiswa unggulan ya Kak. Mungkin bisa dong di spill-spill juga eh, alur-alurnya terkait beasiswa unggulan itu apa-apa aja mungkin Kak. Oke, boleh banget nih. Tapi sebelum masuk ke beasiswa unggulan, kita tuh harus punya fondasi dasar nih. Nah, teman-teman, beasiswa itu kalian harus punya mindset di mana beasiswa itu banyak banget. Nggak cuman beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu salah satu beasiswa resmi dari kementerian sama halnya dengan KIPKA. KIPKA juga resmi, teman-teman. Dan dua-duanya menurut aku worth it. Ada juga ini beberapa lagi seperti Paragon, Bright, Beasiswa Zakat, dan juga Tanoto Foundation. Nah, yang aku sebutkan itu teman-teman yang ada di layar ini adalah contoh beasiswa yang baik, di mana pertama dia tidak mengutip uang dari audiensnya, maksudnya dari calon penerima beasiswa. Nah, itu eh, harus digarisbawahi ya teman-teman, karena seperti halnya pendidikan, beasiswa juga sudah dijadikan ladang bisnis. Jadi beberapa beasiswa itu meminta bayaran agar mereka dapat keuntungan. Sebentar, teman-teman.
Oke, aku lanjutkan ya. Nah, jadi beasiswa sekarang itu udah banyak yang dijadikan ladang bisnis. Kalau kalian lihat ada beasiswa, terus banyak syarat ketentuan dan ini dan itunya, terus dia ada menyediakan jalur fast track di mana kalau kita bayar kita nggak perlu mengikuti syarat dan ketentuan itu berarti udah beasiswa red flag bisa ditandain aja teman-teman. Dan selanjutnya cara menandai beasiswa yang baik itu penerima dan pemberinya itu jelas. Jadi kalian tahu oh misalnya beasiswa unggulan itu pemberinya dari Kementerian Riset dan Pendidikan. Terus kalau KIP itu dari kementerian juga, tapi kakak kurang em, kurang mencari tahu KIP itu dinaungi kementerian apa. Terus ada namanya beasiswa teladan. Teladan itu dinaungi dari Tanoto, terus beasiswa zakat dari Kemenak. Jadi itu dia tuh jelas siapa pemberinya dan penerimanya itu jelas. Kalian bisa ngecek itu dari forum alumninya. Jadi kalau alumninya itu banyak, berarti maksudnya kalau ada misalnya mereka punya komunitas sendiri, mereka punya Instagram sendiri, itu berarti beasiswanya bagus teman-teman. Oke. Nah, sebelum lanjut ke sesi selanjutnya, aku pengen nanya juga sih ke audiens. Boleh dong yang memang anak kelas 12 boleh di raise hand, teman-teman? Apa kalian bisa raise hand? Boleh dong adik-adik bisa di raise hand yang anak kelas 12. Ada tuh Kak, Syifa Zalika, Hafizah Hakim, Siti Hmm. Alisah Lubis. Aku mau nanya, kalian tuh udah fix belum mau masuk ke jurusan apa, ke kampus mana? Kalau udah fix, coba emot love. Emot love kalau udah fix. Udah fix. Nah, jadi teman-teman, mantap nih, udah fix semua ya? Keren, keren, keren. Itu fondasi yang penting teman-teman sebelum kalian daftar beasiswa. Ada juga yang belum. Jadi eh, beasiswa itu ibaratnya penunjang. Target utama kita itu tetap kuliah teman-teman. Tetap kuliah. Pastikan dulu kalian mau kampus di mana. Pastikan kalian suka jurusan apa. Baru kalian daftar ke beasiswa. Nah, kenapa? Karena beasiswa itu ada syaratnya kan teman-teman. Ketika kalian sudah punya tujuan yang jelas, untuk daftar ke beasiswa itu akan lebih gampang, akan lebih enak lah untuk teman-teman sekalian. Nah, makanya kita masuk ke materi selanjutnya. Aku ngambil materi yang aku sampaikan ini secara umum ya teman-teman, jadi tidak terpatok di beasiswa unggulan aja. Nah, cara menurut aku dan juga dari beberapa pertanyaan yang udah aku tanyakan ke teman-teman sekitarku yang alumni beasiswa juga, ada tiga hal penting yang harus kalian miliki jika ingin mendapatkan beasiswa. Pertama, tentunya niat dan tujuan. Tujuan kalian itu harus jelas, teman-teman. Kayak kalau di IPB kami diajarin selalu mulai dari tujuan akhir. Jadi, setelah ibaratnya untuk milih jurusan aja deh. Kalian tuh ngebayangin kalian di masa depan itu jadi apa, jadi karakter seperti apa, orang yang seperti apa, itu penting banget teman-teman. Biar kalian nggak nyasar gitu loh, biar kalian nggak ngerasa ah salah jurusan, eh, nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau kerja apa. Jadi tujuan itu penting, selalu tarik dari tujuan akhir. Misalnya aku tuh tujuan akhirnya pingin jadi peneliti teman-teman dari kecil banget aku pengen jadi peneliti. Nah dari situ aku tarik mundur apa yang harus aku lakukan ini. Dan sebenarnya hal ini sangat bagus dilakukan jika kalian mulai dari SMA atau SMA kalau kita membahas jika kalian ingin daftar beasiswa ya. Nah jika tidak kita bisa akal-akalin dikit lah teman-teman. Dari ngakalinnya itu nanti dari jurusan yang kalian udah pilih, dari minat yang kalian udah punya, Kak, dari prestasi yang udah kalian simpan juga selama di SMA itu, kalian sambung-sambungin. Kalian buat narasi gimana kalau minat kalian dari kecil nyambung banget ke tujuan akhir kalian pas kuliah itu. Nah, gimana caranya? Kalian bisa kita masuk ke poin kedua, bagaimana cara menyambungkan itu. Kalian tentunya harus paham, kalian tuh maunya apa. Kalian tuh pribadi yang kayak mana sih? Kalian itu orangnya tuh kayak mana sih? Kenapa teman-teman? Karena ini bakal nyambung ke poin ketiga. Setiap beasiswa itu punya visi teman-teman. Setiap beasiswa itu punya tujuan yang harus
yang ingin mereka capai. Contohnya Paragon. Paragon itu kan sebuah perusahaan ya teman-teman. Paragon sebuah perusahaan, dia itu anakannya kayak Wardah, Kaf, itu di bawah dari Paragon. Nah, tujuan mereka tentunya ke bisnis. Jadi teman-teman yang minat di bisnis, kalian bisa mencoba beasiswa Paragon. Ada juga kayak Tanoto, teman-teman. Aku juga daftar Tanoto, aku juga lulus Tanoto sampai seleksi kedua, tapi aku stop karena aku udah dapat BU. Nah, Tanoto ini, dia itu fokusnya di kepemimpinan. Jadi teman-teman yang dan terutama Tanoto ini swasta, teman-teman. Jadi kalian yang minat menjadi pemimpin, yang minat untuk banyak mengkritik, banyak ini kayak ya mungkin jurusan-jurusan hukum ingin mengganti mengganti kekuasaan atau segala macam or something, kalian bisa banget coba ini karena kalian bakal dapat relasi banyak, kalian bakal em, diajari step by step. Mereka punya kursus sendiri, mereka punya program tersendiri untuk mendidik kalian menjadi pemimpin yang baik. Nah, selanjutnya, kalau di beasiswa aku, beasiswa unggulan, kita tuh fokus ke mendidik SDM Indonesia, teman-teman. Jadi, mahasiswa, pelajar-pelajar Indonesia yang sudah memiliki tujuan, aku tekankan di sini tujuan. Kenapa? Karena ada juga teman-teman, anak-anak BU yang sebenarnya mereka tidak memiliki, maksudnya tidak mencantumkan prestasi apa-apa, tapi pas di esai mereka itu mereka bisa menunjukkan nilai mereka, mereka bisa menunjukkan mereka tuh uh, serius di tujuan mereka, mereka juga lulus teman-teman. Jadi ketika kita bisa menunjukkan kita orang yang jelas, kita orang mm, yang terencana, beasiswa unggulan itu pasti akan memfasilitasi kita. Jadi dia ingin anak-anak muda Indonesia ini yang bisa sukses dan mengembangkan Indonesia tentunya teman-teman balik lagi kepada masyarakat. Nah, secara umum begitu. Perihal mungkin untuk lebih spesifiknya lagi, aku akan lemparkan kembali ke moderator untuk sesi tanya jawab jika teman-teman ada yang ingin bertanya. Ya, mungkin teman-teman ada nggak yang mau bertanya terkait yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Faiza? Ah, ini ada. Aku boleh menjawab dulu? Boleh, boleh. Silakan, Kak. Oke, terkait jurusan di IPB, apakah semuanya terkait ke pertanian? Jawabannya enggak, teman-teman. Ada kayak eh, Fakultas Lauk Pauk. Jadi Fakultas Lauk Pauk itu perikanan, peternakan, kehutanan, pertanian juga. Itu ada. Dan kalau untuk di IPB, yang perikanan, kehutanan, dan pertanian itu top Asia, teman-teman. Jadi nggak cuma top Indonesia, itu top Asia. Kalau kalian mau coba bisa banget. Terutama aku lupa nyampain kalau di IPB itu ada jalur masuk mandiri, namanya itu Beasiswa Unggulan Daerah BUD. Jadi kalian tuh dibiayai sama daerah, sama Sumut, sama Medan. Kalau kalian dapat itu dan kalian masuk ke sini misalnya ke kehutanan, kalian bisa lah. Kan BUD itu syaratnya harus balik lagi ke daerah kita dan mengembangkan daerah tersebut. Nah, kalau kalian masuk ke hutanan, mana tahu kalian bisa merombak sawit-sawit yang ada di Sumatera itu kan sedikit demi sedikit. Nah, jadi tidak hanya fokus di pertanian ya. Terus FKH, Sekolah Kedokteran Hewannya IPB juga masih top satu di Indonesia, teman-teman. Jadi kan kalau kalian tahu FKH UGM, Unair, itu bagus, tapi mereka untuk konsultasi mereka akan balik lagi ke FKH IPB karena pertama FKH IPB adalah FKH tertua, Fakultas Kedokteran Hewan tertua, dan juga merupakan pusat riset, teman-teman. Jadi Bogor itu sebenarnya pusat riset, teman-teman. BRIN Hayati itu ada di Bogor Kota. Terus beberapa kami punya riset eh, untuk tingkat yang lebih lanjut ke S2 S3 itu ada gedungnya di dalam IPB, teman-teman. Jadi sebenarnya untuk fokus IPB itu di Hayati. Untuk teknik kurang, aku tidak menyarankan teman-teman yang teknik masuk ke IPB. Kalau ilmu komputer itu ada, teknik sipil ada, tapi teknik sipil di IPB itu teknik sipil lanskap. Mirip kalau kalian tahu PWK-nya UGM, nah itu mirip kayak gitu. PWK UGM ada sendiri juga, arsitektur lanskap namanya. Teknik sipilnya teknik sipil lingkungan, jadi masih seputaran itu, seputaran lingkungan juga.
baru informatikanya ada. Kalau kualitasnya masih, kalau kalian compare sama ITB dan ITS itu masih lebih baik kalian pilih ITS atau ITB ya teman-teman. Kalau kalian compare dengan mereka. Tapi kalau enaknya di IPB sih lebih ke alumninya kuat. Jadi kayak kami punya banyak sering job fair. Jadi kalian bisa ya kalau kerja bisa langsung kontak alumni atau segala macam. Oke. Kak, Sebenarnya ya nih Kak. oke. Oke, boleh Kak, langsung dijawab. Oke, aku jawabnya acak. Aku jawab yang soal IPB dulu, baru aku jawab yang beasiswa ya teman-teman selagi masih nyambung. Nah, mitos lulusan sebenarnya ini kenapa lulusan IPB banyak di bank? Karena IPB itu sangat mendukung pekerjaan-pekerjaan yang terkait entrepreneurship. Jadi kami punya IPB itu punya program One Village One CEO di mana mereka terjun langsung ke desa-desa untuk membangun bukan perusahaan sih, I- mm, me- meningkatkan UMKM. Jadi bisa ke standar mirip kayak standar perusahaan formal. Jadi mereka membantu para masyarakat dan itu juga pasti akan menerjunkan para mahasiswa yang bersedia. Terus mereka punya bank sendiri, bank di dalam IPB itu banyak, ada BNI, BSI, ada BCA, kayak bahkan mereka punya bank sendiri di dalam kampus. Bank ya teman-teman, bukan ATM bank. Terus mereka punya pelatihan entrepreneurship, jadi mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah ingin fokus di bisnis itu diarahin dari fakultas apapun mereka punya programnya tersendiri. Jadi itu mungkin kenapa banyak lulusan IPB yang kerja di bank. Terus aku di semester awal aja udah dapat ini teman-teman kayak matematika berpikir logis, bukan akuntansi sih, ekonomi, computational thinking, kayak memang matkul-matkul yang berfokus ke hitung-menghitung IPB. Dan disitulah mungkin kuatnya IPB, mereka ingin anak-anak lulusannya itu kuat di matematika. Jadi pas dilempar ke luar, karena kami punya basic matematika, jadi kami bisa masuk ke um, perusahaan-perusahaan penghitung gitu, bank, OJK. Oh, kalian nggak tahu apa salah satu ketua BI Bank Indonesia itu dari IPB teman-teman. Mungkin karena itu juga sih. Kayak dari kemarin juga pas alumni pulang kampus sponsornya banyak ban BTN dan segala macam. Oke, kita lanjut ke beasiswa ya teman-teman. Syarat beasiswa unggulan itu gampang. Menurut aku gampang. Karena kalau kalian tes Tanoto itu ribet banget. Mereka punya psikotes, mereka punya wawancara, mereka punya FGD. FGD itu Forum Group Discussion dan kalian bakal banyak menghadapi FGD di di kuliah kayak rata-rata tugas itu kerja kelompok. Jadi susahnya di kuliah itu adalah bagaimana kalian berkomunikasi dengan kelompok kalian. Terus kalau di Bright Scholarship itu mereka sama, kalau nggak salah ada FGD juga, ada syarat post-tuition dan segala macam. Nah, BU ini gampang. Kenapa? Pertama, kalian cuman perlu nyiapin berkas. Berkas yang dimana ya kalian tinggal ngurus ke sekolah kita. Sekolah kita terus kalian eh, sekolah kita ngurus sendiri sama ngeprint sendiri sama tes online. Tes online itu ada UKBI. UKBI itu kalau nggak salah aku syaratnya 500-an teman-teman. UKBI, UKBI itu online. Kalian bisa cari aja di Google. Itu bayar 100.000 pas zaman aku. Terus kalau kalau nggak salah Man pernah tes UKBI. Kalau itu masih 2 tahun belakangan itu masih bisa dipakai ya teman-teman. Tapi kalau di luar 2 tahun itu nggak bisa dipakai lagi. Terus ada esai. Esai itu 1.500 kata. Itu yang lama di aku esai. Iya, pasti lama sih esai. Soalnya kalian bakal menguapkan isi pikiran kalian di esai itu. Dan aku mau menekankan kalau ketika suatu beasiswa meminta kalian untuk membuat esai, itu mereka pengen tahu. Sebenarnya yang mereka pengen tahu adalah kepribadian kalian. Nah, yang esai beasiswa unggulan tahun ini cukup menjebak menurut aku karena pertama dia tuh tidak menyuruh kita untuk menjelaskan diri kita. Jadi dia cuman bertanya temanya apa dampak teknologi pada kehidupan digital kalau nggak salah aku. Nah, jadi
lemahnya para para pendaftar ini, mereka rata-rata buat saya yang ingin dilihat para untuk deskripsikan diri kalian nggak terlalu secara langsung. Jadi di pembuka teknologi, jadi kalian bisa sampai bagaimana diri kalian 10 tahun ke depan, apa yang akan kalian laksanakan. Nah, aku bikin esai apapun aku kan daftar Tanoto sama BU. Aku dua-duanya pakai tipsnya Kak Maudi Ayunda. Jadi dia bilang kalau ketika kalian bikin esai, bikinlah seolah-olah kalian sangat-sangat terobsesi dengan jurusan kalian, dengan apa yang kalian pilih di situ. Jadi pas aku bikin esai, aku sangat-sangat terobsesi dengan jurusan sains biomedis. Aku kan tadi aku sampaikan aku punya tiga prestasi lain, lebih tepatnya karya tulis. Tiga-tiganya itu soal biologi, ditambah tiga prestasi aku tentang biologi, baru jurusan aku juga biologi. Jadi esai aku itu tuh benar-benar nunjukin kalau aku cinta banget sama biologi. Nah, kalian bisa menerapkan itu, tunjukkan kalau kalian seobses itu sama jurusan kalian di BU nanti kalau ingin mendaftar ya. Terus ada, tadi kan UKBI ya teman-teman, UKBI, esai, terus ijazah. Tolong itu di walasnya eh, nggak diteror sih, ditanyain ibu, eh, kok ibu sih Bunda ijazahnya kapan? Soalnya kemarin aku nunggu ijazah itu mepet banget kayak sehari atau 2 hari sebelum aku berangkat ke Bogor. Jadi pastikan ijazah kalian keluar cepat. Nah, makin cepat ijazah kalian keluar juga makin baik karena banyak beasiswa lain juga yang pakai ijazah. Lebih enak gitu loh, biar cepat. Terus selain ijazah ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu Pak Reja bisa, dari Pak Reja bisa. Tapi kalau teman-teman punya relasi ke orang-orang yang lebih besar, mungkin salah satu keluarga kalian adalah dosen atau apa, itu bisa banget dipakai surat rekomendasinya teman-teman. Pilih aja mana yang lebih baik. Dari Pak Reja juga bisa kok sebenarnya. Nah, baru sisanya paling transkrip nilai, ini dan segala macam. Ya, kalian bisa lah itu kayak em, ada juga identitas orang tua, tapi itu nggak berkas. Nggak ada cek kesehatan kok, nggak ada cek kesehatan dan segala macam. Untuk administrasi itu aja, nanti selanjutnya kalian bakal masuk ke sesi wawancara. Nah, wawancara setiap beasiswa itu beda-beda ya teman-teman. Tergantung interviewernya juga. Aku pribadi, aku nggak ditanyain soal esai aku. Nggak banyak ditanya soal esai. Karena kayaknya interviewer aku pas itu juga anak bio, jadi dia banyak nanya soal jurusan aku, terus dia nanya juga soal kanker gitu, soal pokoknya kami diskusi, malah diskusi tentang penyakit, terus dia nanya aku tujuan skripsi aku gimana, dia nanya nanti aku ke depannya mau gimana. Itu kenapa kalian penting banget udah punya tujuan ya teman-teman sebelum daftar beasiswa, biar pas ditanya interviewer itu enak kayak nanti kalian semisalnya mau setelah lulus dari sini kalian mau kemana? Kan aku bilang aku mau kerja di BRIN ya. Terus ibu itu nanya, nanti BRIN yang di mananya? Karena aku sudah menspesialisasikan diriku di bidang hayati, di bidang kehidupan biologi. Jadi aku tinggal bilang aku bakal ngambil BRIN hayati yang ada di Bogor gitu kan, enak. Nah, terus kalau itu tergantung beasiswanya juga ya teman-teman. Kayak beasiswa-beasiswa yang menggunakan SKTM sebaiknya kalian tidak terlalu menonjolkan ke hedonitas kita kayak tidak terlalu menonjolkan kita orang yang cukup beradat, cukup tunjukkan aja kalian tuh orang yang punya prinsip, punya tujuan, punya kemampuan walaupun kalian terbatas biaya, itu cukup untuk beasiswa yang memiliki syarat SKTM. Nah, SKTM itu apa? SKTM itu surat keterangan tidak mampu dan aku nyebutnya sendiri itu surat sakti karena banyak banyak beasiswa yang perlu SKTM. Apalagi kayak KIPA kan, KIPA wajib banget punya SKTM dan itu nggak tahu sih wajib banget apa enggak. Kalau nggak salah temanku pernah bilang bisa diganti surat lain. Tapi pokoknya selama kalian bisa ngurus SKTM, urus aja itu worth it banget. Terus apa lagi ya? Hmm,
Kak, kayaknya tadi ada yang bertanya terkait syarat beasiswa. Kak, udah dijawab tadi ya, Kak? Atau Oh, belum? sudah. Sudah tadi. Sudah. Uh, Oke. esai, esai, ijazah, surat rekomendasi, nilai-nilai kita, sisanya itu data-data pribadi kita aja. Enak kok. Oke, mungkin hmm, Nah, bisa dicatat ya adik-adik. untuk esai apapun itu, beasiswa unggulan Tanoto ataupun beasiswa lain, kalian jangan pernah malu untuk bertanya ke AI. Aku bilang, atau diskusi ke AI. Diskusi ya teman-teman, diskusi dan bertanya. AI itu adalah privilege kita sebagai Gen Z. Kita punya teknologi, jadi manfaatkan teknologi kalian. Nggak usah malu menggunakan AI. Selama kalian nggak jiplak ya, jangan jiplak. Bukan jiplak, tapi kalian diskusi. Misalnya kalian bisa nanya, kayak ide apa sih? Kan esai itu rata-rata punya minimal dan minimal kata ya. Jadi kalian bisa tanya ke AI, ide apa sih yang bagus aku masukkan yang bisa bisa memperpanjang esai aku itu bisa juga teman-teman. Walaupun AI kadang ada error-errornya, tapi itu kan bisa dipilih ya. Gunakan kebijakan masing-masing itu bisa dipilih. Terus cari teman diskusi. Teman diskusi itu membantu kalian mengeluarkan ide. Jadi kalian nggak nggak stuck di itu aja. Kalian bisa mengasah otak kalian. Oh ini yang harus dituangkan, ini yang harus dikeluarkan gitu. Aku waktu itu ngambil teman diskusiku adikku sendiri, yaitu teman diskusi kalian itu yang senyamannya aja, nggak perlu yang orang pinter banget, nggak perlu yang penting kalian nyaman bicara sama dia, agar ketika kalian sudah tahu nih apa yang ingin kalian bicarakan, kalian sudah tahu apa yang ingin kalian tuliskan itu enak teman-teman, nggak ada writer block atau apa gitu kan. Oke. Terus sama banyak baca sih teman-teman, me time atau apa, enak itu mah biar nggak mumet banget. Hmm. Oh ya, untuk kualitas tadi ya, karena aku bilang teknik aku tidak menyarankan di IPB. Tapi kalau ilmu komputer, kalian bisa coba ilmu komputer IPB itu bagus. Anak-anaknya sendiri, aku kan bicara juga ya sama mereka itu pinter-pinter. Apalagi aktuaria. Aktuaria bukan teknik sih, tapi dia lebih ke arah statis gitu ya. Statistika, mengolah data. Pokoknya pengolahan data itu kalian bisa mempertimbangkan IPB teman-teman cukup cukup bagus, bagus banget pun kalau aku bisa bilang kayak yang UTBK-nya 700 ke atas itu anak-anak mereka statistika. Terus akuntansi juga di IPB bagus teman-teman, masih top-topnya lah. Walaupun secara kalau keuangan ya teman-teman, kalau univ-univ matkul Fakultas Keuangan kalian kita masih ada UI, maksudnya UI masih di atas kami, tapi IPB juga bagus relasinya. Karena relasi sih teman-teman. Terus kayak IPB tuh banyak kerjasama ke Jepang, ke luar. Jepang sih paling kuat di Jepang. Jepang. eh, Kalau Eropa juga ada, baru Korea juga ada. Tapi tiap tahunnya tuh seringnya ke Jepang. Kayak ada aja itu yang student exchange ke Jepang, yang Jepangnya ke sini juga ada. Oke, Kak, ini masih ada yang nanya nih, Kak, Oke. terkait esai. Kak, AI apa yang Kakak pakai untuk diskusi esai? Mungkin bisa dijawab Kak Faiza. Nah, AI itu unik, teman-teman. Kalian harus ngetrain dulu mereka sehingga mereka paham kalian itu gimana. Maksudnya sering ngetrain itu sering curhat, sering diskusi itu. Nah, pilihlah AI yang kalian sering pakai karena dia lebih tahu bahasa kalian gimana menurut aku ya. Aku sendiri aku selalu berkutat di 3 AI, ada si ChatGPT kayak biasa, Gemini dan juga Perplexity. Kenapa? Karena aku sudah sering pakai mereka dan mereka tahu apa yang aku mau. Lalu, ketika menggunakan AI, spesifikasi promptnya itu spesifik teman-teman. Apa yang kalian mau jabarkan, apa yang misalnya kalian ingin buat satu paragraf, tapi sebenarnya kalian udah punya ide nih, paragrafnya mau gini, 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 gini. Ya udah jabarkan aja, biarkan AI itu mengkoreksi, menambahkan. Tetap ide utamanya itu dari kalian. Jadi bebas, AI apa aja bebas. Aku masih prefer ChatGPT, Gemini, sama Perplexity. Karena pertama gratis, terus enak makanya gampang di HP juga bisa, di laptop juga bisa. Baru ini aku pengen jawab yang gimana awalnya aku ngambil jurusan ini. Kenapa aku ngambil jurusan sains biomedis dan kesehatan yang paling bagus. Oke, itu tuh
unik sih teman-teman. Maksudnya kita tahu kayak pasti semua orang pengen masuk ketika ketika kita bahas kesehatan pasti semua orang pengen masuk FK. FK itu kayak wow banget. Tapi ketika kalian jumpa anak FK-nya sendiri, ketika kalian bertanya gimana di FK, mereka pasti tidak mereka beberapa ada yang menyarankan kalian tidak masuk FK. Kenapa? Karena setiap jurusan punya sibuknya masing-masing, setiap jurusan punya susahnya masing-masing, dan menurut aku, ketika kita bahas jurusan terbaik, termasuk jurusan kesehatan ini adalah jurusan yang sesuai dengan kalian, apa yang enak di kalian. Nah, kenapa aku memilih biomedis? Pertama, biomedis ini biologi tentunya, karena aku suka biologi. Selanjutnya, dia itu masih sangkut paut dengan FK dan farmasi, masih mirip. Tapi enaknya kami, kita tuh kayak kita nggak perlu sedalam FK, kita nggak perlu belajar hafal mati anatomi itu nggak perlu berurusan sama pasien dan segala macam. Apalagi farmasi kan juga berurusan dengan pelanggan ya. Jadi biomedis ini di lab dan kita tuh bisa ngajar anak-anak itu, kita bisa ngajar farmasi, kita bisa ngajar FK, kita bisa ngajar anak biologi juga. Jadi sangat-sangat fleksibel. Itu enaknya biomedis. Nah, tapi FK masih terus teman-teman, di luar negeri ya, jurusan-jurusan kayak biologi, biomedis, biokimia, kimia itu bisa ngambil lanjutan ke FK. Jadi kalian bisa, misalnya kalian masuk biologi terus kalian ngerasa, nyesel banget deh biologi ternyata pengen jadi dokter deh gitu kan. Kalian bisa lanjut ke luar negeri, terus ngambil sekolah mungkin mirip profesi gitu atau gimana. Tapi lama teman-teman 3 tahun dan kalian bisa jadi dokter. Biomedis juga bisa, sekarang masih diutamakan yang biomedis. Nah, jadi itu ya nanti jurusan kesehatan kamu pahami dulu diri kamu gimana, kamu cocoknya di mana, apakah kamu siap terbantai dengan uh, sakitnya jurusan tersebut, pilih yang terbaik menurut kamu. Untuk di Indonesia masih paling worth it FK. Untuk di Indonesia, oke? Karena biomedis masih dikit ya teman-teman, kami jurusan belum ada 10 univ yang ngebuka prodi biomedis, rata-rata itu masih S2. Masih di S2. Maksudnya S2-nya udah ada, tapi yang di S1-nya baru 10 univ gitu yang buka, 10-an univ. Jurusan paling ketat di IPB itu masih FK. Ya, IPB punya FK ya teman-teman. Ada FK, ada manajemen, ada jurusanku itu jurusan kalau SNBP itu 6 terketat. Baru ada aktuaria, statistika itu jurusan-jurusan ketat teman-teman. Kalian bisa cari sekolah sains data, matematika, dan informatika itu jurusan rata-rata prodi yang ada di situ masih ketat teman-teman. Prodi-prodi lama ya yang ada di situ tuh ketat teman-teman. Terus FKH-nya juga ketat. Tapi masih bisa dicoba kalau teman-teman mau nyoba. Eh, Kalau UTBK-nya sekitar 600-an, 680 ke atas. Kemarin aku tanya temanku, terus untuk SNBP-nya itu kalau untuk Sumatera kalian amankan di 80 ya teman. 90, sorry, 90 ke atas ya teman-teman. 91, 91, 92 gitu-gitu. Fakultas yang kualitasnya paling tinggi di IPB, of course, pertanian, teman-teman, itu top 1 dunia. Top 1 dunia, top 1 Asia. Terus banyak banget orang-orang luar yang fokus ke pertanian itu yang datang ke IPB kayak dari FAO, Food Agriculture ya kan Agriculture Organization, kayak organisasi pertaniannya internasional kemarin datang kemari, aku ikut seminarnya waktu itu. Terus AIPA itu kayak dewan yang menyambungkan antara kita masyarakat anak-anak muda dengan ASEAN, itu namanya AIPA, itu kemarin datang juga ke sini. Jadi pertanian itu masih yang paling worth it di sini. Terus FKH-nya juga worth it karena banyak juga dokter-dokter dari dokter Hans ini yang ke luar negeri yang jadi pejabat segala macam. Itu juga berlaku di Fakultas Pertaniannya. Tapi dua itu juga yang cukup ketat. Kalau jurusannya kalian bisa milih AGH, itu kalau kalian tahu Kak Pandu, itu jurusan Kak Pandu bagus karena IPB terkenal dengan AGH-nya. AGH-nya oke.
Oke banget sih. Terus itu tadi statistika aktuarianya oke. Yang paling tinggi tetap yang tadi ya teman-teman, pertanian dan kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Wawancara BU itu online teman-teman, tapi kalian ada syarat nggak boleh pakai video background, terus harus di ruangan sepi dan sendiri, jadi nanti diminta diputar gitu kameranya 360 derajat buat memastikan kita sendiri. Iya bisa dibilang teknik informatika sebenarnya IPB nggak punya TI teman-teman, bukan teknik informatika tapi ilmu komputer. Apakah ilmu komputer IPB bagus? Iya bagus, itu bagus. Kalau yang terkait apa tekno, kalau yang mirip TI IPB itu punya prodi Artificial Intelligence AI dan itu merupakan prodi yang cukup minim juga di Indonesia, tapi di luar prospeknya besar. Jadi kalau kalian pengen nih hmm, apa namanya meneliti soal AI dan segala macam, kalian bisa masuk ke situ mumpung masih masih angkatan ketiga sekarang. Mana tahu nanti kan tahun depan tidak terlalu ini, tidak terlalu ketat dan cukup cukup oke juga prospeknya di luar. Kalau kalian bakal keluar negeri ya, itu oke. Dan memang jago logika matematika memang sih teman-teman. Itu lebih ke karena kami diminta untuk jago. Dan di IPB itu ada syarat kalau kalian mau bukan seminar skripsi. Skripsi itu harus kuantitatif. Kuantitatif itu pengolahan data. Jadi itu juga kenapa anak IPB banyak dipakai untuk olah data karena skripsinya harus kuantitatif, nggak boleh kualitatif. Jadi kalau kalian pengen ngambil satu film, terus kalian diskusikan film itu, kalian jabarkan, deskripsikan film itu nggak bisa ya teman-teman. Nggak boleh di IPB doh. Esai susah nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena mungkin aku punya teman diskusi, aku bisa meluapkan diri aku di situ. Paling susahnya di dimenuhi syarat minimal aja sih. Karena kan cukup banyak 1.100 kata itu cukup banyak dan kalian tidak bisa yang terlalu yeping banget teman-teman kalau esai itu karena juri reviewer bakal bosan di esai yang bertele-tele. Jadi untuk memanjangkan kata dalam esai itu jangan diputar-putar ya teman-teman. Jangan memutar kata. Wow, maaf ya teman-teman, aku agak riweh soalnya aku diganggu kucing. IPB itu banyak banget kucing. Kalian yang pecinta kucing dan ingin jadi dokter hewan, recommended banget di IPB. Subjeknya banyak. Gambaran selama kuliah di IPB, waduh, siap-siap aja sih tiap hari terbantai laprak, tapi itu pasti di setiap kampus sih. IPB itu kalian bisa milih, kalian mau jadi mahasiswa yang chill aja itu bisa, atau kalian pengen jadi mahasiswa yang ambis itu bisa. Dua tipe mahasiswa ini ada, kalian bisa pilih teman di mana. Dan sejauh ini aku, walaupun sibuk teman-teman, sibuk pastinya tiap hari, tapi karena kalau kalian tipikal yang suka mengeksplor, IPB itu punya banyak hal untuk dieksplor. Pertama IPB luas, jadi kalian bisa kayak jalan-jalan ke hutan IPB dan segala macam ke danau-danaunya, mencari kafe. Di dalam IPB juga banyak kafe, kalian bisa nongkrong kemana-mana aja. Kedua, IPB itu punya banyak relasi. Kalian bisa ikut kepanitiaan ini itu dan segala macam. Karena teman-temanku sekarang tuh banyak banget yang FOMO kepanitiaan, banyak yang ikut panitia ini dan segala macam. Yang walaupun jadwal kayak mereka juga orang yang tipikal kalau nggak sibuk nggak tenang gitu loh. Terus enaknya di sini teman-temannya suportif sih kayak kalau misalnya kalian dapat berhasil ngelakuin sesuatu tuh bakal di kayak wah keren keren kan bakal gitu. Jadi kayak cheer cheer banget suka suka sih aku. Kayak walaupun hal-hal kecil mereka sangat mengapresiasi hal-hal kecil. Terus dosennya juga sebenarnya dosen itu tergantung lagi ya teman-teman. Pasti ada yang welcome, pasti ada yang juga yang enggak. Tapi sejauh ini dosenku welcome. Ada juga yang galak itu dia masih mau mengintrospeksi diri gitu loh teman-teman. Kayak dia menyesuaikan kembali ke mahasiswanya. Terus enaknya di IPB itu tenang. Kalau kalian yang cinta ketenangan bisa kemari karena IPB itu hutan, banyak banget pohon.
dingin juga di dalam ya teman-teman. Di luar beda, emang beda alam gitu, di dalam dan di luarnya. Terus buat banyak banyak komunitas komunitas yang baik, komunitas yang sesat juga banyak, variatif lah. Prestasi yang dicantumkan itu wajib atau nilai plus. Nah, prestasi kalau di beasiswa unggulan ya ini. Kalau di beasiswa unggulan itu nilai plus, tapi usahakan pakai sih teman-teman. Karena saingan ketika kalian daftar beasiswa unggulan ataupun SNBP, pasti saingan kalian punya prestasi. Nah, kalaupun kalian belum memiliki atau prestasi kalian kalian rasa kurang mendukung, kurang pas gitu, ya tekankan kepada diri kalian lagi. Kalau di SNBP, lihatlah nilai kalian, apakah itu tinggi, apakah itu bagus, atau sesuaikan lagi dengan jurusan. Strategi lah teman-teman. Tapi SNBP nggak segalanya kan, ada juga SNBT dan Mandiri, jadi sesuaikan saja sama kemampuan kalian gimana. Nah, kalau di BU, kalau kalian tidak, prestasi kalian tidak terlalu menonjol atau tidak ada, kuatkan di esai kalian. Itu penting. Kayak nilai plus tapi penting gitu. Oke, tantangan untuk di kuliah. Tantangan itu kembali ke lingkungannya teman-teman. Aku alhamdulillah dapat lingkungan yang oke. Jadi aku tidak terlalu tertantang secara adaptasi karena temanku juga sefrekuensi gitu ya. Tapi ada teman-temanku yang lain juga cerita kayak gimana mereka berbeda pandangan dengan teman-temannya, terutama di luar pulau. Jadi kebiasaan kalian dan kebiasaan teman kalian itu pasti bisa bentrok. Nah, cara mengatasinya pasti komunikasi teman-teman. Ketika kalian sudah kuliah, semua orang yang berkuliah itu adalah orang yang uh, yang bisa berpikir, teman-teman. Mereka bisa berpikir, tapi ya apakah mau atau tidak kan tergantung mereka. Jadi jangan takut untuk menyuarakan pendapat kalian, isi hati kalian. Kalau misalnya kalian pulang nyaman ke teman, itu dibilang teman-teman ya. Terus satu lagi pasti bagaimana kalian mengelola keuangan dan mengelola diri. Karena kuliah itu bebas. Kuliah itu bebas teman-teman. Kalian sebenarnya kalau di sini ada jatah bolos 3 kali. Nah itu sebebas kalian. Kalian mau pakai jatah bolos 3 kali itu apakah semua atau tidak? Karena itu tidak terlalu mempengaruhi nilai. Terus bisa juga kalian melebihi jatah bolos itu, tapi konsekuensinya itu balik lagi ke kalian. Jadi tantangan di sini tuh mengatur diri kalian. Kalian mau jadi orang yang kayak mana, kalian mau jadi pribadi yang gimana. Makanya kalau kalian sering dengar kayak kuliah itu tidak menghasilkan apa-apa atau yang lagi viral kuliah itu scam, itu tuh ya karena dia gagal untuk mengelola diri dia selama dia berkuliah gitu teman-teman. Bukan salah dari perkuliahannya, tapi salah dari diri kita sendiri. Karena di sini kalian gak ada yang ngatur, kalian gak punya orang tua yang selalu ngingati kalian kayak, itu pagi udah jam segini ya, udah jam 6, ayo bangun gitu, nggak ada. Kembali ke diri kalian, kalian menjadi orang yang seperti apa. Makanya sebelum masuk IPB, kami diajari buat melihat tujuan akhir. Ketika nanti pas aku mau wisuda, aku disuruh untuk membayangkan aku mau wisudaku itu seperti apa, aku mau dipanggil dengan apa, aku mau orang-orang yang muncul di wisudaku itu orang-orang yang seperti apa. Nah, itu tuh penting, sehingga kalian nggak salah jalan gitu di sini. Karena banyak juga teman-teman, orang-orang yang salah jalan, yang terbawa arus itu juga ada juga. Makanya perkuat prinsip kalian sebelum kalian kuliah, apalagi yang ingin merantau, perkuat prinsip kalian, punya pegangan, terus pastinya cari cari teman yang baik. Sebenarnya di kuliah ini pertemanan itu relatif ya. Kalian tidak perlu selalu bersirkel seperti di SMA, nggak perlu. Kalian bisa gonta-ganti teman kayak ya misalnya minggu ini sama si ini, terus terus minggu depan karena si ini sibuk kalian ganti lagi sama si ini karena di kuliah setiap orang punya jadwal masing-masing, setiap orang punya kepanitiaan, organisasi, punya kegiatan masing-masing dan tidak bisa menyesuaikan dengan kalian sepenuhnya. Kalian bisa saja punya circle seperti SMA atau kayak pertemanan yang kemana aja bareng. Atau bisa juga nge-explore sendiri. Jangan takut buat nge-explore sendiri, teman-teman. Kalau di sini di IPB aku diajarin kalau kesendirian itu bukan hal yang memalukan. Kesendirian itu bukan hal yang harus ditutupi. Banyak kok orang-orang yang jalan sendiri.
sendirian di jalan, belajar sendiri dan segala macam. Bukan karena mereka nggak punya teman, teman-teman, tapi karena mereka lebih nyaman, lagi nyaman sendiri, dan itu hal yang valid, itu hal yang biasa aja gitu loh, normal. Amalan apa yang dipakai jalur langit? Doa mama. Oke, itu sih sejauh ini. Oke, Kak Faiza. Mungkin kayaknya episode kali ini tuh episode yang paling menarik ya, Kak, karena sistemnya seperti sistem diskusi gitu dengan para audiens. Dan juga audiensnya juga hari ini antusias sekali ya bertanya dengan Kak Faiza, mungkin terkait IPB, apalagi terkait beasiswa unggulan yang Kak Faiza temukan. Oke, makasih Kak Faiza, makasih Kak Faiza, banyak yang terima kasih. Oke, Sama-sama, guys. kira-kira Kak Faiza ada lagi nggak yang mau disampaikan, mungkin terkait apapun itu, harapan mungkin untuk adik-adik Man Satu Medan yang mau melanjutkan perkuliahan nantinya, dan mungkin mau ngejar beasiswa juga, mungkin bisa disampaikan Kak Faiza. Harapan aku adalah semoga kalian gak hilang arah, teman-teman. Jangan ngerasa terombang-ambing dan jangan terasa ketinggalan. Gak ada yang namanya ketinggalan, teman-teman. Kalian bisa mulai dari manapun, kalian bisa start dari titik manapun, dan kalian gak perlu compare sama orang-orang di sekitar kalian. Kayak kuliah itu adalah cerita tentang kalian, bagaimana kalian membangun diri kalian sendiri untuk mencapai kesuksesan kalian. Jadi ya nggak perlu FOMO, nggak perlu terlalu ikut-ikut. Kayak sesuaikan aja seberapa mampu kalian, seberapa nyaman kalian. Nah, itu juga berlaku untuk beasiswa, teman-teman. Di sini aku banyak ngelihat teman-teman aku yang kayak kelalapan sendiri karena dia ngelihat teman-teman dia yang lain udah ikut organisasi, udah dapat beasiswa, jadi dia malah terpendam, malah ngerasa kayak, ih aku kok nggak ada apa-apa, ih aku kok nggak ada progresnya, dan itu tidak benar, teman-teman. Selama kalian masih, selama kalian tahun lalu dan kalian tahun ini adalah orang yang berbeda, berarti kalian sudah berkembang. Baik, coba kalian ingat aja tahun lalu kalian ada di mana. Setiap orang itu berproses, teman-teman. Dan beasiswa itu jangka beasiswa itu panjang dan informasinya sangat luas. Aku sendiri dapat informasi beasiswa itu di TikTok. Dan aku memutuskan untuk ngambil beasiswa unggulan karena sebenarnya itu yang paling worth it, teman-teman, menurutku. Karena nggak perlu ini loh, nggak perlu, kalian nggak perlu seleksi ribet-ribet, pergi offline ke sana kemari. Bes Seleksinya cuma 2 tahap. Beasiswa lain itu bisa sampai 5, 4 gitu kan. Terus uang beasiswa unggulan itu besar, teman-teman. Kayak aku kemarin kan UKT ku 10 ya. UKT ku 10 juta. Terus eh, biaya bulanan beasiswa unggulan itu 2 juta. Jadi kan beasiswa unggulanku baru cair di bulan 11 kemarin. Dan itu carinya 2 digit, teman-teman. Biaya UKT ku sama biaya bulanan. Nah, kalaupun nggak dikurangi biaya bulanan, biaya UKT itu juga masih 2 digit kan, 2 kali 6, 12 juta gitu kan per bulan, per semesternya. Itu kayak enak gitu loh. Jadi kayak kalian bisa, walaupun kalian di luar Sumatera, jauh dari orang tua, kalian masih bisa foya-foya sih dibandingkan beasiswa lain. Itu sih enaknya. Terus tapi balik lagi ya, sesuaikan sama kalian tuh pengennya kemana. Ada juga kok beasiswa yang kayak per bulannya 4 juta, kayak beasiswa zakat. Kalau nggak salah temannya teman aku dapat itu beasiswa zakat, tapi dia UKT-nya ada ketentuannya lagi. Jadi pahami beasiswa kalian ya, teman-teman. Ada juga beasiswa sawit dan segala macam. Beasiswa swasta juga ada dari perusahaan. Temen aku yang dari Sumatera juga, aku lupa Sumatera bagian mana, dia dapat beasiswa dari perusahaan gitu. Ada juga, kalau teman-teman tahu, Sinarmas. Jadi temanku yang hari itu masuk IPB, dia keluar lagi dari IPB buat daftar di kampus apa gitu karena dapat beasiswa Sinarmas. Kan itu enak, langsung kerja dia, kayak dapat beasiswa ngampus, terus dia bisa langsung kerja habis itu di dalam PT-nya. Nah, jadi jangan takut. Terus semoga kalian bisa menemukan tempat terbaik untuk kalian berkembang ya nanti di step selanjutnya. Karena di sini kuliah itu tempat kalian berkembang, teman-teman. Ya, itu masih titik start, masih titik awal, masih banyak lagi jalan. Masih panjang, teman-teman. Itu Oke aja Kak sih. Faiza. Oke. Mungkin
Aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Kak Faiza kali ini. Nggak terasa kita udah sampai di sesi akhir di podcast kita ya, teman-teman. Jujur, podcast kali ini sangat menarik ya, karena serta audiensnya sangat antusias sekali bertanya. Aku harap mungkin untuk podcast berikutnya juga demikian ya, teman-teman. Oke, mungkin Kak Faiza, aku ucapin terima kasih sekali lagi, yang sangat terima kasih karena sudah sharing-sharing ya terkait informasi beasiswa dan juga IPB IPB University ya untuk adik-adik Man Satu Medan yang akan melanjutkan perkuliahan nantinya. Mungkin sebelum kita tutup sesi podcast kita hari ini, mungkin boleh kita dokumentasi sebentar ya, teman-teman. Mungkin boleh untuk operator bisa bawa untuk dokumentasinya. Oke, baik teman-teman dan adik-adik sekalian, buat sesi terakhir kita lakukan dokumentasi ya. Jadi boleh dong yang bisa on cam dia buka kameranya dulu. Bagi yang boleh yang bisa on cam, buat teman-teman dan adik-adik sekalian. 3 orang ini Kak. Ini kayaknya nggak ada yang on cam Ada lagi yang sih. bisa ya? Ya, langsung aja. Oke, langsung aja oke. Buat yang pertama boleh dong kasih gaya CE-nya. Oke, CE dulu nih. CE ya. Oke. Oke, aku hitung mundur ya fotonya ya. 3, 2, 1. Oke. Buat foto kedua gaya bebas boleh. Dihitung mundur ya, gaya bebas ya. 3, 2, 1. Oke, thank you. Oke, thank you sekali lagi untuk Kak Fahri Al-Kahfi dan Kak Faiza Hilwatu yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing terkait info beasiswa di adik Masa Medan. Oke, mungkin sekian ya untuk teman-teman untuk malam hari ini, podcast kita malam hari ini. Aku ucapin terima kasih sekali lagi kepada teman-teman juga yang sudah mau join ke Zoom kita malam hari ini. Oke, aku tutup malam hari podcast kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali teman-teman.